Berikutnya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang menggelar rapat koordinasi percepatan penurunan stunting Jumat pagi 19 Mei 2023. Kegiatan yang turut dihadiri Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat ini dibuka oleh Wakil Bupati Ketapang, Farhan. Kabupaten Ketapang saat ini terus berupaya menekan kasus gagal tumbuh kembang anak atau yang biasa disebut stunting. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang, Albertin Trikurniasih menjelaskan, tahun ini pihaknya menargetkan penurunan stunting menjadi 16,70%, sehingga di tahun 2024 diharapkan turun menjadi 14%. Melalui SK Bupati, pihaknya juga telah menetapkan 27 lokus desa stunting dan telah membentuk TPPS atau Tim Percepatan Penurunan Stunting hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Melalui rakor ini diharapkan kasus stunting di Kabupaten Ketapang dapat semakin menurun. Ya, hanya memang lokus itu menjadi pilot project ya. Jadi tiap tahun itu sudah ditentukan lokusnya, jadi lokus itu lagi di pilot project kita. Jadi walaupun penurunan memang diharapkan di semua lini, karena untuk pembentukan TPPS kan bukan cuma di kabupaten, tetapi dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten. Jadi harapan kita sih sebenarnya dengan rakor ini, nanti ini kan ada di Pak Camat dan beberapa perwakilan dari desa ya, terutama yang lokus stunting. Harapannya nanti mereka tahun ini sudah mulai untuk membuat laporan TPPS-nya, sehingga data laporan TPPS kabupaten itu sudah berjenjang dari bawah. Sementara itu, Wakil Bupati Ketapang Farhan menegaskan, Pemkab Ketapang berkomitmen dalam menurunkan angka prevalensi stunting. Ketua TPPS Kabupaten Ketapang ini juga meminta kepada seluruh lintas sektor harus serius menangani kasus stunting. Farhan mengatakan, keberhasilan penanganan stunting tidak melulu terfokus pada penurunan angka prevalensi stunting, namun juga banyak hal lain yang menjadi pemicu munculnya kasus tersebut. Lalu ada persoalan ibu hamil misalnya, ya, ibu hamil. Itu kan juga harus dipantau. Nah, tugasnya stunting tidak hanya tugasnya dinas sosial, artinya pada saat hamil itu dari dinas kesehatan, puskesmas, ada posyandu. Nah, ini kan harus terus diperiksa dan sebagainya ibu hamil itu. Dan lain-lain ya, tadi saya sudah sebutkan tadi soal air bersih dan sebagainya. Sehingga ada komponen-komponen yang itu menjadi ukuran untuk penurunan stunting. Karena kita ini kan harus menjaganya itu sampai dengan 2 tahun ya Bu ya. Nah, 2 tahun ini harus kita pantau. Jangan sampai dia sudah lewat berarti sudah tidak bisa diatasi. Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Barat, Pintauli Romangasi Siregar mengatakan, prevalensi kasus stunting di Kabupaten Ketapang jauh lebih rendah dibandingkan kondisi Kalimantan Barat secara umum. Ketapang itu jauh lebih rendah dari kondisi Kalbar secara umum karena Kalimantan Barat itu masih di angka 27,8%. Kalau Ketapang kan tadi sudah 22,3%. Sudah karena sebelumnya memang mungkin ya tadi itu Pak Bupati dengan Wakil sepertinya sudah berjuang keras karena tadi konvergensi yang dilakukan itu walaupun secara TPPS tadi disampaikan oleh Bu Asi memang sedang meranjak akan lebih baik lagi, tapi sebelumnya sudah ada penanganan sebenarnya. Maka Ketapang ini jauh lebih rendah dari kondisi Kalimantan Barat kalau diukurnya dari sisi provinsi. Pintauli juga menekankan dalam penanganan kasus gagal tumbuh kembang pada anak, petugas wajib mengetahui secara jelas mengenai siapa, di mana, dan bagaimana kondisi sasaran. Pintauli menjelaskan, pihaknya tak hanya fokus pada data kasus stunting, namun juga pada keluarga yang berisiko. Validasi data dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan.